Hai guys, perkenalkan saya Yang dan selamat datang di alur cerita anime Sumatsu no Harem atau yang dikenal dengan Words and Harem. Merupakan anime bergenre science fiction. Anime ini diangkat dari manga berjudul sama. Manga Sumatsu no Harem atau Words and Harem pertama kali diluncurkan pada Mei 2016 lalu. Pada bulan November 2018, 7 jilid pertama dari manga ini terjual lebih dari 3 juta kopi dari seluruh dunia. Pada bulan Mei 2020 diumumkan bahwa serial ini akan menerima adaptasi serial anime. Dan pada akhirnya Sumatsu no Harem baru-baru ini diadaptasi menjadi anime yang telah tayang pada tahun 2021 hingga sekarang oleh Kotaro Sono. Sumatsu no Harem berpusat pada cerita tentang seorang pria bernama Mizuhara Reito yang tertidur lebih dari 5 tahun. Ketika dirinya bangun, ia mendapati jumlah populasi pria di dunia telah berkurang karena sebuah virus berbahaya yang disingkat sebagai virus MK atau The Man Killer. Penyakit mematikan yang telah membasmi 99,9% populasi pria di seluruh dunia. Mizuhara Reito mengalami tidur kriogenik selama 5 tahun terakhir, meninggalkan Tachibana Erisa, gadis impiannya, ketika Reito terbangun dari deep freeze. Dia muncul ke dunia baru yang gila seks, di mana dia sendiri adalah sumber daya paling berharga di planet ini. Reito dan 4 pejantan lainnya diberi kehidupan mewah dan satu misi sederhana, mengisi kembali dunia dengan menghamili sebanyak mungkin wanita. Yang diinginkan Reito bagaimanapun adalah menemukan Erisa, kesayangannya yang hilang 3 tahun lalu. Bisakah Reito menahan godaan dan menemukan cinta sejatinya? Maka dari itu kita akan mulai kisahnya. Awal cerita kita memasuki era pada tahun 2040, zaman di mana teknologi sudah sangat canggih di Tokyo, Jepang. Lalu terlihat seorang pria bernama Mizuhara Reito sedang mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita yang bernama Erisa. Ini orangnya. Alasan Mizuhara mengapa ia menyatakan perasaan, karena ia bakalan pergi untuk 1 atau 2 bahkan 3 tahun ke depan. Penyebab kepergiannya dikarenakan ia mengidap kanker sel sklerosis. Namun, buat yang belum mengetahui kanker sel sklerosis itu apa, penyakit sklerosis atau multiple sklerosis adalah gangguan saraf pada otak, mata, dan tulang belakang. Multiple sklerosis akan menimbulkan gangguan pada penglihatan dan gerakan tubuh. Saat terjadi multiple sklerosis, sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan lemak yang melindungi serabut saraf myelin. Hal ini menyebabkan gangguan komunikasi antara otak dan seluruh tubuh. Jika tidak segera ditangani, sklerosis ganda dapat menyebabkan penurunan atau kerusakan saraf permanen. Maka dari itu, Mizuhara Reito memutuskan untuk tidur kriogenik di dalam sebuah tabung yang diperkirakan setidaknya 5 tahun untuk bisa menyembuhkan penyakitnya. Sampai sini udah paham? Bagus, oke lanjut. Diketahui pula sebenarnya Erisa sudah lama mengetahui tentang perasaan dari Mizuhara, karena mereka berdua sudah saling mengenal sejak SD hingga kuliah. Bahkan hingga pekerjaan mereka yang saat ini diketahui berprofesi menjadi seorang dokter, mereka selalu bersama. Mizuhara Reito juga memberitahukan akan kepergiannya kepada Erisa dan tentang penyakitnya. Erisa yang mengetahui semuanya mulai terlihat murung, akan tetapi Reito mengalihkan pembicaraan. Alih-alih mereka berdua malah saling mengalihkan pembicaraan yang ditutup dengan kepergian Erisa dari lokasi. Sebenarnya juga mereka sudah saling mencintai, namun Reito berpikir tidak mungkinlah ia memaksakan Erisa menunggu hingga 5 tahun ke depan. Sewaktu keberangkatan Reito menuju rumah sakit di perjalanan menaiki mobil, ia dan adiknya yang bernama Mahiro dan kakaknya Reito sempat menemani dan membahas pertemuan barusan antara Reito dan Erisa. Akan tetapi Reito kepikiran bagaimana dunia setelah 5 tahun ke depan ya, sedangkan semua saja sudah sangat canggih. Abangnya pun kembali menegaskan apakah Reito yakin akan keputusannya, dan Reito menjawab, Saat sedang menunggu di rumah sakit, ia sempat dipanggil dan di ruangan X-ray ia mengobrol dengan dokter Takagi, membahas tentang penyakitnya dan meyakinkan saat ia nanti tertidur di dalam tabung. Sebelum Reito memasuki ruangannya, ia sempat berpamitan dengan abang dan adiknya. Tampak Mahiro tidak mau ditinggal oleh Reito, namun semua memang mesti dilakukan untuk kesembuhan penyakitnya Reito. Dan perawat pun mengingatkan untuk tidak membawa benda apapun ke dalam tabung seperti halnya kalung Reito. Akan tetapi di saat pembicaraan, muncullah suara Erisa yang dilarang masuk karena bukan anggota keluarga dari pasien, dan berusaha ingin masuk untuk ikut menemani Reito sebelum tertidur selama 5 tahun. Namun abangnya Reito menghampiri dan meyakinkan perawat bahwa Erisa adalah keluarga.
Saat berduaan di dalam ruangan, mereka nampak canggung. Akan tetapi Reito memberikan kalungnya untuk Erisa agar dijaga selama ia tertidur. Hingga sampailah saat Reito sudah di dalam tabung, ia hanya bisa melihat orang-orang yang menemaninya dan nampak berhalusinasi. Setibanya ia terbangun, nampak gadis berambut ungu, samar-samar seperti Erisa, namun bukan. Reito pun kebingungan, tidak terasa sekarang sudah tahun 2045. Ia pun disapa Tuan Mizuhara oleh gadis tersebut dan memintanya untuk membersihkan diri terlebih dahulu dan memeriksa kesehatan Reito. Dan saat dicek semua hasil bagus, Reito sekarang sudah sembuh dari penyakitnya. Atas dasar itu ia bertanya tentang keberadaan Dr. Takagi, sekaligus ingin berterima kasih kepadanya. Namun perawat mengatakan Dr. Takagi tidak ada. Reito yang tidak tahu hanya menyangka ada masalah internal mungkin. Akan tetapi gadis berambut ungu datang dan ingin menjelaskan semua yang terjadi. Saat berada di dalam mobil, dalam hati Reito kebingungan kenapa kondisi mobil sangat tertutup. Tak lama berselang gadis berambut ungu angkat bicara dan mulai memperkenalkan dirinya. Yang diketahui ia bernama Mirasou, dan ia adalah perawat pribadi Mizuhara Reito, sekaligus menjaga Reito dari dunia luar. Mendengar hal itu, Reito bingung kan dia sudah sembuh. Sembari bertanya, bukankah ada yang ingin kau jelaskan tadi? Dan Mira mulai menjelaskan bahwasanya selama 4 tahun ke belakang, saat Reito sedang rehibernasi, sebuah virus baru muncul di seluruh dunia. Virus itu bernama virus MK, dan jika terpapar virus, orang tersebut akan meninggal dalam waktu 3 hari. Virus sangat cepat penyebarannya melalui udara dan hingga sekarang menjadi pandemi dunia. Reito berkata, jika 4 tahun lalu, berarti sekarang sudah ditemukan dong obatnya. Namun Mira sayangnya mengatakan belum. Bahkan AI terbaik di seluruh dunia sudah berusaha akan tetapi masih belum menemukan penawarannya. Sembari membuka tirai jendela mobil, ia berkata, dalam 4 tahun terakhir populasi dunia berkurang setengah. Mendengar hal itu, Reito seakan-akan tidak percaya dan mustahil baginya untuk mempercayai semua itu. Lalu Reito berlari keluar dari mobil, menyusuri jalan-jalan dan kebingungan mencari-cari keluarganya, rumah, bahkan Erisa karena kondisi kota sudah sangat berbeda. Dan saat ia ingin bertanya kepada salah seorang wanita di sana, alangkah terkejutnya Reito karena wanita itu malah kaget melihatnya, dan orang-orang juga memandangi Reito dengan penuh keanehan. Lantas Reito berlari dan mulai merasa keanehan karena dari ia terbangun hingga saat ini dia tidak pernah melihat seorang pria sekalipun. Mira pun menghampiri sembari berkata, virus MK adalah virus man killer atau disebut virus pembunuh pria, sama seperti namanya, hanya menular pada lelaki. Dan di dunia ini hanya tersisa wanita. Para lelaki yang tersisa dapat bertahan karena dibekukan. Akan tetapi 99,9% lelaki di dunia sudah punah. Reito bertanya, lalu kenapa dia masih hidup sekarang? Mira menjawab, kemungkinan itu berkaitan dengan sel sklerosis dan perawatannya Reito. Kedua hal tersebut masih diselidiki, tapi bukti terkuat Reito mampu bertahan saat ini bisa jadi karena sudah kebal terhadap virus MK. Dan hanya ada 5 pria yang bertahan di bumi, termasuk Reito. Mereka dirawat juga dalam tabung karena mengalami penyakit sel sklerosis yang sama seperti Reito. Dengan kata lain, para pria yang kebal terhadap virus MK adalah sumber daya paling berharga. Reito pun tidak percaya dan berpikir apakah ini cuma mimpi. Namun saat sedang melamun, tiba-tiba saja seorang wanita berlari ke arah Reito kegirangan. Dengan sigap, pengawal Reito pun menyetrum wanita tersebut. Mira pun berpesan kepada Reito, kalau di sini terdapat 100, 200 atau bahkan masih lebih banyak wanita lagi. Penampilan Reito juga lumayan, jadi akan banyak yang mau menerimanya. Sembari memohon, Mira berkata, demi menyelamatkan dunia ini, buatlah anak sebanyak-banyaknya bersama wanita yang tersisa di dunia ini. Singkat cerita, Reito sedang menyaksikan perihal virus MK yang dimana atas kehilangan 99,90% pria, dunia menjadi anarkis dan menyebabkan kerusuhan. Maka dari itu, setiap pemerintah negara membentuk aliansi wanita dunia yang disebut dengan UE atau United Women. Para lelaki yang tersisa memilih dibekukan berharap vaksin akan ditemukan. UE mengerahkan tentara di setiap negara untuk meredakan kerusuhan para wanita yang mulai tidak terkontrol untuk menguasai dunia. Di sisi lain, AI terbaik berusaha membuat vaksin hingga sekarang, namun masih belum membuahkan hasil. Saat para wanita mulai putus harapan, sebuah harapan muncul dari negara bagian timur,
Dunia mengetahui bahwa para lelaki yang dibekukan demi menyembuhkan sel sklerosis kebal terhadap virus MK. Dan saat ini, UE telah melepaskan lelaki nomor 1 dan merahasiakannya. Mereka memastikan bahwa lelaki itu dapat beradaptasi di dunia luar. Sedangkan para lelaki yang dibekukan untuk menyembuhkan sel sklerosis akan segera bangun. Sebagai harapan umat manusia, maka hanya berhubungan intim satu-satunya jalan keluar saat ini. Reito berpikir, kenapa tidak melakukan pembuahan buatan atau yang kita kenal bayi tabung? Mira menyatakan, tentu kami sudah mencobanya, akan tetapi hasilnya tetap sama. Hanya anak perempuan yang selamat, dan anak laki-laki akan langsung meninggal, bahkan jika prosedur itu dilakukan oleh pria yang kebal virus MK. Setelah menerima semua penjelasan, Reito masih tidak percaya dan menganggap semua ini hanya sandiwara. Mira pun meyakinkan juga, tidak ada untungnya ia melakukan ini semua. Lagi pula, pria nomor 1 berhasil membuahkan rahim atas hubungan intimnya. Reito yang tidak menginginkan hal itu meminta untuk dipulangkan saja. Akan tetapi tidak bisa, dan Mira langsung menyuruh Reito memilih wanita mana yang ingin ia buahi. Lagi-lagi Reito menolak. Bahkan Mira menyuruh Mahiru masuk dan menjelaskannya sendiri kepada kakaknya. Singkat cerita, mereka mengunjungi tempat abangnya Reito tertidur. Dengan penuh harapan, Reito berusaha kuat. Saat sedang di lorong, Reito bertanya, "Lalu, di mana Erisa?" Mahiru menjawab bahwa Erisa telah menghilang pada 3 tahun yang lalu. Dan Mira pun menjelaskan, bisa jadi dia terlibat dalam sebuah eksperimen. Dikarenakan selama 4 tahun ini, dunia dalam kekacauan, dan kemungkinan buruknya Erisa telah meninggal. Reito langsung panik, mengambil handphonenya dan mencoba menghubungi Erisa, akan tetapi tidak ada yang mengangkat. Di lain sisi, Mira melapor ke organisasi UE tentang Reito yang sudah mengetahui semua kondisi saat ini, dan meyakinkan bahwa Reito tidak akan berulah seperti kemarin. Organisasi pun bertanya, lalu bagaimana perkembangbiakannya? Jangan sampai seluruh dunia tahu bahwa ada laki-laki di sini. Mira pun menjelaskan seperti apa yang kita ketahui sebelumnya. Mendengar hal itu, UE pun memarahi Mira, dikarenakan organisasi sudah tahu bahwa Reito yang dijuluki nomor 2 bukanlah gay atau impoten. Dia juga menegaskan, ingat-ingatlah Mira, apa pekerjaanmu dan untuk apa itu? Mira pun hanya mendengarkan dan menjawab iya. Di lain sisi, dari dalam ruangan terlihat Reito hendak ingin tidur beristirahat, namun baginya masih tidak percaya bahwa semua terjadi bagai semalam, dan lalu semua yang ia kenal menghilang begitu saja, terutama Erisa. Lalu tiba-tiba saja Mira memasuki ruangan Reito. Tanpa pembicaraan, ia langsung melucuti seluruh pakaiannya hingga tanpa selai benang pun, dan langsung menghampiri Reito sambil merayu bahwa dia akan menghibur Tuan Reito dan meminta tolong berikan benihmu padaku. Reito sangat terkejut sekaligus gugup, namun ia terdapat bayang-bayang Erisa dan menolak Mira saat itu. Mira yang ditolak pun merasa apakah Reito membencinya. Akan tetapi Reito menjawab bukan seperti itu. Hanya saja ia tidak mau melakukannya di saat dunia sedang kacau seperti ini. Mira pun meninggalkan Reito dan merenungi kejadian barusan di depan pintu. Tidak lama ia dihampiri oleh seorang wanita dan merasa kasihan karena Mira harus menemani lelaki pengecut seperti Reito. By the way, wanita tersebut adalah perawat pribadi pria nomor 1. Ia pula menyarankan Mira agar mencoba meminta kepada Tuan Hino yang dirawat untuk menyetubuhinya. Mendengar itu, Mira berkata, apa maksudmu? Aku adalah perawat Tuan Mizuhara Reito. Wanita itu lalu pergi dan kita kembali melihat Reito yang sedih karena dirinya harus mengalami semua ini. Namun sepintas teringat akan sebuah kalung yang pernah diberikan kepada Erisa dan segera mencerainya. Pada besok harinya, Reito diajak Mira ke suatu ruangan. Reito pun menegaskan sudah berapa kali ia katakan ia tidak mau. Namun Mira memperlihatkan suatu hal yang membuat Reito terkejut, yang dimana di balik kaca cermin tiba-tiba saja berubah tembus pandang dan menampilkan ada banyak gadis-gadis tanpa busana sedang bermain di bak pemandian umum. Sembari Mira berkata, silakan bawa wanita di sini untuk ke kamar Reito. Semua wanita ini sehat dan siap dibuahi. Mereka semua juga tidak akan menolak. Sebenarnya mereka semua jugalah yang menginginkan sendiri untuk mengandung anak dari Reito. Karena di dunia ini hanya 5 lelaki dan 5 miliar wanita. Jika Reito tidak menyukai di antara mereka, Mira bersedia mencarikan wanita yang Reito inginkan. 200, 500, bahkan 100 ribu. Lagi dan lagi Reito menolak dan merasa ini semua ada yang salah dan menegaskan bahwa dirinya bukanlah seperti binatang ternak. Melihat Reito emosi, Mira pun meminta maaf dan menjelaskan jika Reito memberikan benihnya kepada mereka, pasti semuanya akan selamat.
Setelah kehilangan setengah populasi dunia kini, peradaban mulai memburuk. Makanan dibatasi, sebagian wanita hidup sengsara. Tapi jika ada wanita memiliki anak atau sedang hamil gen laki-laki, semuanya akan berbeda. Anak laki-laki bagaikan harta karun, apalagi yang kebal terhadap virus MK. Maka dari itu, setiap wanita hamil akan dijamin kehidupannya. Mira memohon dari lubuk hatinya. Jika Reito tidak berbuat sesuatu, maka umat manusia akan punah. Reito pun kali ini mulai mengerti, namun ia meminta waktu 1 bulan. Karena ada seseorang wanita menghilang yang ingin dia cari. Saat ini Reito sudah memiliki sedikit petunjuk. Dan Reito memutuskan jika ada yang ingin dia hamili, maka ia memilih orang itu. Mira pun menerima keputusan Reito, namun ia memberikan syarat. Selama sebulan, Reito mesti tidur bersama wanita yang dipilih oleh Mira setiap malam. Karena waktu itu sangatlah berharga, ia mesti memastikan kesempatan agar tidak sia-sia. Lagi pula, jika Reito benar-benar kekeh menginginkan satu gadis yang dia cari, Reito tidak akan goyah dengan syarat semacam itu. Akan tetapi, tentunya akan lebih baik jika Reito goyah. Scene selanjutnya kita akan dibawa untuk melupakan Mizuhara Reito sejenak dan beralih ke pria nomor 1 yang telah bangun dari rehibernasi sebelum Reito. Ia bernama Kyoji Hino. Di dalam ruangan pribadinya, ia sedang dimanjakan oleh para wanita dan menikmati semua yang ada. Dengan menonton film sambil dipijat, ia sedang menonton drama di sebuah televisi yang diperankan oleh wanita bernama Kitayama Rena. Dan Hino sangat tertarik kepadanya. Lalu muncullah perawat pribadinya yang sebelumnya pernah kita ketahui, dan ia bernama Neneko Ishirugi. Neneko menyuruh Hino untuk segera bersiap karena sekarang waktunya kawin, atau istilah sebutannya mating. Lalu Hino dipersilakan memilih wanita yang diinginkan. Akan tetapi dia tidak terlalu tertarik. Maka dari itu Neneko mempunyai ide. Singkat cerita, Hino sedang menunggu kedatangan gadis yang akan mating bersamanya. Alangkah senangnya ia saat mengetahui bahwa gadis yang mating bersamanya itu adalah Kitayama Rena yang sebelumnya telah ia tonton, lengkap mengenakan pakaian seperti di TV. Hino yang kegirangan memulai aksinya yang jelas tidak bisa saya tampilkan di sini. Di sisi lain terlihat Reito yang sedang sarapan dan sangat menikmati hidangannya. Hal itu membuat para koki wanita kegirangan. Saat sedang mengobrol dengan Mira perihal makanan, Reito menanyakan mengapa makanan masih dikerjakan oleh koki atau chef, mengapa tidak menggunakan mesin aja. Akan tetapi Mira menjelaskan, makanan Jerman, Amerika, Jepang, hampir semua makanan dari berbagai negara ada di sini. Bahkan koki wanita terbaik pula disediakan lengkap di tempat ini. Itu semua karena pria nomor 1 berkata bahwa makanan buatan manusia lebih enak daripada mesin. Reito yang melihat selera makan Mira yang begitu banyak sangat kebingungan. Alih-alih memperhatikan Mira makan, namun tetap kurus. Namun adik perempuan Reito yang bernama Mahiru kesal menganggap Reito sedang berpikir mesum memandangi tubuh Mira. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka berdua. Reito pun meminta maaf sebagai abang yang kurang mendidik Mahiru sehingga merasa ia nakal selama sedang rehibernasi. Akan tetapi Mira hanya berkata, lagi pula memakan banyak makanan penuh protein itu baik untuk dirinya. Dan Mira melirik segelas es krim milik Reito dan memintanya karena tidak dimakan. Sayang sekali jika tidak dimakan dan malah menjadi sampah, kata Mira. Setelah makan, Reito berjalan sendirian dan memikirkan tentang Mira bahwasanya ia bukan orang jahat. Sekaligus mengingatkan perkataan Mira yang akan segera mengirimkan Reito pengawal pribadi sekaligus perawat lain untuk menjaga Reito. Seperti yang dijanjikan, Reito akan tidur seranjang dengan mereka setiap malam, karena semua yang terjadi terhadap Reito nanti adalah tanggung jawab Mira. Saat Reito ingin memasuki kamarnya, tiba-tiba saja ia disapa oleh pria nomor 1 dan asistennya yang tadi kita ketahui bernama Hino Kyoji dan Neneko Ishirugi. Mereka saling berkenalan dan berusaha mengakrabkan diri. Reito merasa malu saat ia mendengar bahwa Hino mengetahui kalau Reito belum mating dengan siapapun. Akan tetapi Hino menyemangati dan juga sama sebelumnya seperti Reito. Ia merasa apakah semua ini mimpi atau kejutan sandiwara, bahkan ia merasa apa mungkin dirinya sedang berada dalam sebuah eksperimen. Akan tetapi ia senang semua ini nyata dan baginya ini semua bagaikan di surga. Reito yang menyaksikan kegembiraan Hino hanya bisa mendukung. Dan Hino menyarankan Reito untuk menikmati saja semua ini, sembari menjelaskan ia pernah tidur dengan siapa saja kemudian pergi. Di sebuah kamar mandi, Reito yang sedang membersihkan diri berharap seandainya ia bertemu dengan Erisa, pasti semua akan terasa menyenangkan.
Namun tiba-tiba saja listrik padam, akan tetapi saat tangan Reito sedang meraba-raba mencari saklar lampu, tidak sengaja ia meremas payudara seorang wanita yang ingin mandi bersama dengannya. Bahkan lebih, ia bernama Ryuzoji Akane, yang diketahui ia adalah pengawal yang dijanjikan. Lalu Akane memaksa Reito untuk mating saat itu juga dengan menggenggam sebotol alkohol dan melumuri tubuhnya. Reito yang tidak bisa berbuat apa-apa tiba-tiba saja pingsan karena tidak tahan dengan bau alkohol. Alhasil Akane pun membawa Reito ke kamar pribadinya. Selepas Reito terbangun, ia melihat Akane yang sudah tepar di sofa dan melihat ada yang bergerak dari dalam selimutnya. Dan ternyata itu adalah seorang gadis kecil berambut hijau bernama Sui Yamada. Akane pun terbangun dari tidurnya dan beranjak pindah ke tempat tidur Reito untuk melanjutkan tidur bersamanya. Di saat semua sudah lelap, lagi-lagi Reito memikirkan perkataan Mira tentang keyakinannya agar tidak goyah. Alhasil dia terbangun di pagi harinya berkeliling fasilitas dengan wajah murung. Mereka mengobrol tentang Tachibana Arisa dan keyakinan Reito. Ia pun menjelaskan bahwasannya sebelum ia memasuki tabung, ia sempat memberikan sebuah leontin. Sebenarnya sejak kecil leontin itu diberikan oleh kakak Reito, yang ternyata di dalamnya ada sebuah GPS yang memancarkan sinyal agar bisa dilacak dari ponsel. Akan tetapi jika di luar negeri, leontin tersebut akan susah dilacak. Namun Reito masih bisa mendapatkan lokasi keberadaannya sekarang. Jadi Reito yakin kalau Erisa masih hidup. Namun Reito merasa risih atas perlakuan Akeno yang meminum alkohol sambil menjaganya. Apakah hal semacam itu diperbolehkan? Namun tanpa mereka sadari saat sedang asik mengobrol, sedari tadi ada yang memperhatikan yang saya sendiri tidak tahu itu siapa. Dan secara tiba-tiba semua peneliti berlari dan muncullah seekor beruang yang terlepas dari sangkarnya yang hendak menyerang Sui. Dengan refleks Reito menyelamatkannya. Akan tetapi Sui bangkit dan malah menyerang beruang itu hingga pingsan. Setelah itu Sui bersedih, takut Reito kenapa-napa dan meminta maaf. Reito yang menyaksikan hal tersebut berpikir kalau Sui pengawalnya lalu perawatnya sudah tentu Akeno. Mira kemudian marah kepada para peneliti atas kelalaian itu. Namun saat para peneliti meminta maaf, ada seseorang yang bersembunyi tanpa disadari oleh mereka semua. Singkat cerita, mereka sudah berada di fasilitas kerja dari Tachibana Erisa yang sangat berantakan. Informasi yang didapat katanya dahulu Erisa menghilang bertahun-tahun yang lalu, hingga kemudian muncullah seseorang yang mencuri data-data penelitian penting miliknya hingga berantakan seperti ini. Sebelum Erisa pergi, hanya ialah yang bersikeras untuk melanjutkan penelitiannya, menemukan vaksin dari virus MK, meski anggaran dan hak fasilitasnya dibatasi. Walau semua peneliti bahkan AI juga turut serta mencari vaksin, saat Reito sedang melihat-lihat, ia menemukan sebuah foto yang disimpan Erisa yang sedang memegang anjing bernama Jiro. Sekilas bayangan masa kecil muncul di dalam benaknya. Lalu Reito bertanya kepada Mira, apakah jika ia memutuskan tidak mating kepada wanita lain selain Erisa, apakah itu egois? Sambil melanjutkan omongannya tentang berapa banyak ia dapat menghasilkan keturunan per tahun jika ia mencoba mating. Tetapi jika semua lelaki yang sedang rehibernasi dapat bangun dengan selamat, mungkin dunia akan kembali normal. Dari sinilah Reito memutuskan untuk mengembangkan obat dari virus MK. Di lain sisi terlihat Mahiro yang sedang berbagi kepada para anak kecil di pinggiran kota. Tiba-tiba saja ia tertuju menyaksikan siaran serentak UE kepada dunia di televisi tentang konfirmasinya mengenai satu pria berhasil hidup, tidak lain tidak bukan ia Mizuhara Reito. Mahiro yang mengetahui itu rekaman live pun terkejut dan bergegas pergi untuk menemui kakaknya atas tindakannya. Sementara Reito menyemangati dan mengumumkan bahwasanya ia akan berusaha menemukan vaksin virus MK. Siaran itu pun disaksikan oleh banyak wanita dari berbagai tempat. Dan yang paling menarik, kita juga bisa melihat seorang gadis berambut ungu yang menggunakan jubah hitam serta leontin. Tidak lain tidak bukan itu adalah Tachibana Erisa yang masih hidup turut menonton siaran Reito dari suatu tempat. Setelah siaran itu, Reito meminta maaf kepada adiknya. Namun Mahiro marah dikarenakan atas siaran itu dapat membahayakan diri Reito, sebab dunia jadi tahu keberadaannya kini. Akan tetapi Reito memiliki alasan tersendiri yang dimana ia melakukan hal tersebut agar bisa menggunakan fasilitas penelitian dan bebas berkeliaran di luar, berharap lega jika tidak ada yang mengganjal. Semua itu demi menyelamatkan kakaknya juga. Adiknya pun merasa lega mendengar itu dan memberikan semangat sekaligus menyuruh Reito beristirahat. Akan tetapi ia tertuju kepada boneka milik Erisa yang dibawa oleh Reito dari laboratorium Erisa. Saat dipegang ternyata ada sebuah smart ring atau cincin yang dapat merekam video secara hologram. Lantas saja Reito mengambilnya lalu pergi ke toilet dan meminta Mahiro berjaga-jaga jika ada seseorang yang datang.
Reito terkejut saat benar saja ada sebuah rekaman tersimpan dari Erisa untuknya bertahun-tahun silam. Di dalam rekaman, Erisa yang nampak terburu-buru hanya bisa menyampaikan kalau selama ini ia telah meneliti tentang virus MK. Alangkah terkejutnya ia mengetahui bahwa virus tersebut bukan muncul secara alami, akan tetapi virus itu telah diciptakan oleh manusia secara sengaja. Sambil memperingati Reito bahwa dunia ini penuh kebohongan dan hanya Reito lah yang bisa Erisa percayai, sembari mengungkapkan bahwa ia kangen ingin bertemu. Reito yang mendengar semua itu terkejut, hingga di lain waktu ia datang menemui Mira yang sedang makan. Mira yang merasa tidak enak karena merasa Reito membutuhkan sesuatu tetapi ia malah asik makan. Lalu Mira yang malu meminta maaf dan bertanya apakah hari ini ada penelitian tentang virus MK. Dan bila Reito menginginkan sesuatu, ia akan mencarikannya. Reito yang merasa itu tidak apa-apa pun duduk dan menyuruh Mira melanjutkan makanannya, tetapi mereka malah lanjut mengobrol sambil berkeliling. Pada intinya Reito memuji kecantikan Mira dan menyamakan kemiripannya dengan Erisa. Mendengar perihal Erisa, Mira pun meminta maaf telah membahayakan Reito tempo hari saat beruang menyerang. Reito pun mengalihkan pembicaraan kalau lukanya sudah sembuh dan lagi pula ia sedang fokus kepada penelitian, jadi lupakan saja. Sembari menanyakan apakah kau tidak suka menghadapi sikapku yang selalu beralasan agar tidak mating. Karena hal itu dapat membahayakan posisi pekerjaan Mira karena tidak segera membuat banyak anak. Sedangkan Mira selalu mendengarkan segala permintaan Reito dan membantunya meneliti obat. Atas semua itu, Reito merasa bersalah dan meminta maaf karena tidak balas budi. Mira yang mendengar tersenyum dan berkata bahwa ternyata Reito memang sangat baik. Singkat cerita, Mira yang sedang mandi sedang melihat foto Erisa yang benar mirip dengannya. Reito pun juga sedang memikirkan semua perkataan Erisa di dalam rekaman. Sementara itu di dalam organisasi pusat UE, terdengar para petinggi sedang membicarakan perihal Reito atas semua aksinya, sekaligus perkembangan pria nomor 1 yang selalu sibuk mating dan menghamili wanita bagaikan monyet. Para petinggi juga telah mempersiapkan rencana untuk melepaskan pria nomor 3 dan menyuruh beberapa agen untuk segera menyambut kehadirannya. ためにわざわざ用意したってのに完全に無駄骨じゃねえか。3人いずれも慎重に扱うべきですが、今は計画を。もちろん任せてください。地球一のラッキーボーイ。 Cerita kembali pada tahun 2040. Pada saat itu ada seorang anak yang tengah dibully karena menjadi seorang wibu. Ia bernama Sota Doi. Ia sembari menyusuri lorong dengan penyesalan mengingat waktu semua ini bermula, yang dimana ia berusaha menolong kawannya yang tengah dibully, akan tetapi sekarang ialah yang selalu kena. 早く脱げよ、ほら。おい、待てって。 Di tengah kegalauannya, ia dihampiri oleh ibu guru bernama Yuzuki Hanyu dan diberikan semangat. Namun sepertinya Sota Doi mengalami sakit di tubuhnya akhir-akhir ini. Saat Doi mengecekkan keadaannya di rumah sakit, hasil menyebutkan bahwa ia mengalami sel sklerosis di dalam tubuhnya. Ia pun memberitahukan kepada ibu guru dan akan memberi ucapan perpisahan kepada teman sekelasnya. Akan tetapi semua tidak ada yang peduli kepadanya. なんというか。もしもーし。はーい、シオンです。じゃあな、ドジ、死ぬなよ。元気でね。 Saat ia di luar sekolah, tidak sengaja melihat sepasang remaja yang sedang melakukan aksi yang tidak senonoh. Akan tetapi saat dipergoki malahan Doi lah yang kena imbasnya. Memang udah nasib, bahkan orang tuanya pun tidak menemani saat-saat terakhirnya. Namun ia mesti menerima semua ini. 土井さん、もういいでしょうか。はい。少しはマシな世界になってますように。 Di saat ia terbangun, sama seperti yang lain, ia disambut oleh perawat yang bernama Karen Kamiya. Ia pun nampak sudah dijelaskan kondisi dunia saat ini dan sedang menyiapkan ruang pribadi di sekolah. Saat ia memasuki kelas, semua wanita selalu melirik ke arahnya dan sama seperti pria yang lain, lebih dulu terbangun. Nampak ini semua hanyalah mimpi di pikirannya. Apalagi ia berpikir apakah boleh tetap bersekolah di saat dunia sedang krisis seperti sekarang. Bahkan ia tidak pernah melihat seorang pun yang ia kenal. Tanpa disangka ia bertemu kembali dengan Yuzu Sensei, dan tidak banyak yang dibicarakan, hanya saja ibu guru meminta nanti malam untuk bertemu karena ada hal yang mesti dibicarakan. Di tengah harinya, Sota memikirkan hal mesum terhadap Yuzu Sensei, namun ia dihampiri oleh Karen dan menanyakan, adakah seseorang yang kau sukai di kelas ini? Sembari mengenalkan satu persatu nama dari gadis yang dilihatnya. Jadi ia menyarankan kenalilah sama wanita dengan lebih baik. Malam harinya ia berusaha menepati janjinya terhadap Yuzu Sensei, akan tetapi ia terkejut melihat pakaian bu guru selepas mandi.
Mereka pun mengobrol dan menanyakan tentang perasaan melihat bu guru yang lebih tua darinya. Dengan sedikit ciuman untuk penyemangat karena telah berhasil sembuh dari penyakitnya. Ia pun pasrah saat sensei melancarkan aksinya dan berharap jika ini mimpi, tolong jangan pernah dibangunkan. Keesokan harinya tak hentinya ia memikirkan hal yang terjadi semalam. Singkat cerita, ia berada di tempat pelatihan voli. Saat sedang melamun tidak sengaja ia terkena hempasan bola voli dan para wanita mengeremuninya. Saat sedang memainkan piano, ia tidak menyangka hidupnya kini lebih bermakna dari sebelumnya. Tidak lama kemudian Yuzo Sensei datang untuk mengecek keadaannya dan memberikannya penyemangat di lukanya. Tidak lupa membahas tentang kejadian tempo hari, akan tetapi semenjak ditinggal pergi oleh doi, dari ibu guru terasa sakit. Dan di lain sisi terlihat Karen Kamiya yang sedang melaporkan hasil kerjanya tentang Sota Doi. Alhasil ia berusaha agar menjadi perawat yang lebih baik untuk Sota Doi dan mengalahkan nomor 1 dan 2. Dan di suatu pagi, tempatnya di hari libur, terlihat Sota dan Yuzo Sensei menghabiskan hari penuh kemesraan. Tibalah hari esok di mana Sota sempat ikut berlatih berenang, namun ia merasa semua memperhatikannya. Pada sore harinya ia tidak dapat bertemu dengan Yuzo Sensei dikarenakan ada panggilan tugas. Namun tanpa diduga ia harus sekamar dengan gadis baru bernama Ichijo. Karen pun menjelaskan bahwa AC di salah satu ruangan rusak dan setidaknya ia akan sekamar kurang lebih seminggu ke depan. Saat pagi hari terlihat Sota yang dengan bersiap untuk berangkat sekolah. Namun ia melihat Ichijo yang belum apa-apa. Ichijo pun meminta bantuan untuk dipakaikan seragam karena ternyata pula ia adalah keluarga orang kaya yang segala sesuatunya mesti disiapkan. Mau tidak mau Sota mesti membantunya. Ia pun mengadukan hal tersebut kepada Karen. Akan tetapi malah Karen menyuruhnya membantu di kamar mandi. Sontak Sota terkejut mendengarnya. Malam harinya ia tidak bisa tidur, begitu pula Ichijo yang meminta tidur satu kasur bersama Sota karena ketakutan. Mereka pun mengobrol tentang dari mana asal Ichijo yang kehilangan orang tuanya karena virus MK. Lalu Ichijo menyatakan perasaannya saat pertama kali melihat Sota. Sota yang mendengar hal tersebut pun tak kuasa menahan, dan terjadilah hal tersebut. Pada pagi harinya ia masih bermesraan dengan Ichijo yang meminta diberikan minum langsung dari Sota Doi. Di ruangan biasa, Sota memainkan piano. Ia bertemu dengan Yuzo Sensei dan meminta maaf atas kekilafannya. Akan tetapi ibu guru tidak merasa marah dikarenakan Sota adalah milik semua wanita di kelas. Sota yang tidak tahu maksud dari milik semua orang, bertanya kembali kepada Yuzo Sensei. Akan tetapi ia pergi sambil menangis dan seolah-olah cemburu terhadap Sota Doi. Di sebuah balkon sekolah, Sota bertemu dengan Karen. Di sana ia pula mulai mengerti apa maksud dan tujuan dirinya berada di sini. Yang diketahui ia sedang menjadi objek eksperimen karena terhadap virus MK membuat dirinya langka dan berharga untuk diteliti. Sehingga kalau dia bunuh diri atau melakukan hal bodoh itu dapat merugikan. Tak luput ia menyampaikan kekesalannya karena telah memainkan perasaan Yuzo Sensei dan Ichijo. Akan tetapi Karen Kamiya mengajak Sota Doi untuk melihat sesuatu, yang diajak ke ruang kelas dan membenarkan hampir semua ucapannya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa semua wanita di sini siap mating dengannya untuk mengetahui apakah nanti anaknya akan ikut kebal terhadap virus MK atau tidak. Karen pun jujur telah menyiapkan banyak rencana untuk membuat seolah-olah ini terlihat seperti sekolah biasa pada umumnya. Itu semua dilakukan untuk menyamankan perasaan Sota Doi. Tidak ada satupun dari wanita di sini yang terpaksa atau dipaksa. Semua murni karena kemauan mereka yang ingin dihamili oleh Sota Doi. Sota yang mendengar merasa pusing, namun Karen membuktikan semua ucapannya dengan menyuruh semua wanita untuk membuka semua pakaiannya di hadapan Sota Doi. Dan Karen pun berkata, akan membantunya mendapatkan banyak anak dan mulai sekarang, mana yang ingin dipilih terlebih dahulu? Di lain sisi, kita akan dilihatkan organisasi UE yang sedang membicarakan setiap pria. Nomor 3 nampak sudah tidak perlu dikhawatirkan. Namun nomor 2 yaitu Reito masih saja tidak mau mating. Dengan terpaksa mereka mesti memaksa Reito untuk mating atau mereka akan menghapus Mira Soi dari posisinya sebagai pelayan pribadi Mizuhara Reito.
Di lain sisi, kita kembali melihat Mizuhara Reito sedang sibuk menemukan sebuah obat vaksin. Semenjak ia terbangun, ia hanya menjalani hari-harinya penuh dengan dedikasi. Tak luput dirinya digemari oleh banyak wanita di luar sana. Dirinya juga dibuatkan sebuah program televisi yang hanya akan menampilkan Reito dan para fansnya. なりました。私もあと10歳若かったらね。小説を読んでますね。に、需要あるんですかね。この番組の Saat sedang berkeliling, ia bertemu dengan Hino yang memberi kabar nampaknya sebentar lagi dirinya akan menjadi seorang ayah. Saat sedang bekerja, Reito memikirkan tentang Mira dan tidak sengaja bertabrakan dengan wanita. Terlihat pula di belakangnya ada sosok wanita menguntit tanpa disadari Reito. Saat sedang di tempat makan, Reito dihampiri dan dikatai pria cabul oleh wanita yang menguntitnya tadi. Namun tidak lama Mira menelpon yang dimana ia memberikan kabar bahwa sekarang ia tidak menjadi pelayan Reito. Mendengar hal itu, Reito tidak terima dan langsung menemuinya. Akan tetapi ia dijelaskan oleh petinggi UE atas posisi Mira yang kini digantikan oleh dua orang yang bernama Katagiri Rhea dan Kuroda Maria. Hal itu mesti dilakukan dikarenakan Reito yang kini terkenal dan selalu sibuk. Kebetulan pula Maria adalah seorang peneliti dan Katagiri Rhea adalah seorang perwira yang akan lebih meringankan kebutuhan Reito. Setelah nanti Mira menyelesaikan berkas kepergiannya, otomatis ia dipindah tugaskan. Namun akan tetap masih menjadi kandidat mating Reito. Semua ini pula karena Reito yang membuat Mira gagal menjalankan tugasnya. Jelas saja Mira kehilangan pekerjaannya. Katagiri Rhea pun menjelaskan jika Reito tetap bersikeras tidak melakukan mating, maka segala kebebasan Reito akan dibatasi. Setelah itu Reito dan para pengawalnya pergi menaiki kereta ke sebuah kota bernama Keimon City. Dikarenakan akan ada seseorang penting di bidang penelitian virus MK. Reito yang bersemangat tidak sengaja membuat Maria terkaget hingga membuat bajunya basah. Akan tetapi terlihat Mira yang tidak bisa selalu bersama lagi dengan Reito karena statusnya kini. Reito pun meminta maaf kepada Maria di toilet. Maria ternyata tidak terlalu terbiasa dengan pria, maka dari itu Reito berusaha dekat dan mengobrol tentang asal-muasal virus MK. Maria pun sangat tertarik dengan segala teori yang diutarakan Reito. Kebetulan pula Keimon City itu adalah kota di mana korban virus MK pertama kali muncul. Saat tiba di penginapan terlihat semua orang senang, namun Reito mesti sendirian di pemandian air panas. Maka dari itu ia pindah lokasi ke tempat yang lebih berasa ke alam-alamannya. Akan tetapi seluruh pengawal Reito muncul untuk mandi dikarenakan tidak ada perbedaan antara pemandian pria dan wanita. Reito pun beranjak pergi, namun dia ditarik dan diminta untuk lebih memanjakan para pengawalnya dengan cara memandikan semua asisten pribadinya. 私たちの背中どうぞ。いやあんた上手だね。 Keesokan harinya, Reito dengan yang lain menemui seorang nenek-nenek yang berada di rumah sakit kota Keimon City bernama Taniguchi untuk sekedar menggali informasi karena pada awalnya suaminya lah nenek tersebut korban pertama virus MK. Akan tetapi Taniguchi menolak bekerja sama dikarenakan dirinya masih ngambek atas tindakan UE yang main mengotopsi saja suaminya tanpa izin hingga meninggal. Pada malam harinya ternyata Taniguchi diketahui memiliki hubungan dengan Erisa dan sedang mengobrol melalui telepon secara langsung. そらあったらどうなんだい。エリサ。 Keesokannya, Reito masih terus mencoba merayu nenek Taniguchi. Alhasil ia dapat berbicara secara empat mata, namun hanya sekedar mengobrol. Pada malam saat Reito mandi, ia tidak mau hal seperti kemarin terjadi. Maka dari itu ia meminta bantuan salah seorang pengawal untuk berjaga. Saat ada seseorang, Reito bergegas bersembunyi di dalam sauna. Akan tetapi tidak tahu mengapa tiba-tiba saja ada seorang wanita masuk. Saat Reito ingin pergi, wanita itu mengancam akan berteriak jika Reito tidak kembali duduk. Alhasil mereka berdua saling mengobrol, dan Reito mendapatkan sebuah tantangan untuk bertahan di dalam sauna, yang dimana jika wanita itu keluar terlebih dahulu, ia tidak akan bilang tentang Reito berada di sini. Dan jika sebaliknya Reito yang keluar terlebih dahulu, Mizuhara Reito harus melakukan satu hal apapun yang diinginkan wanita tersebut. Tanpa persetujuan dari Reito, permainan itu dimulai. Mereka pun mengobrol dan diketahui pula gadis itu bernama Chloe Mansfield. Ia mengaku sebagai siswi pertukaran dari Amerika. Sementara Reito memuji cara bicara Jepang Chloe yang sangat bagus. Itu semua karena ia mencintai Jepang. Tidak lupa Chloe pun mencoba menggoda Reito, di mana Reito berkata ia adalah seorang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Tidak lama Chloe terkesan atas diri Reito dan
Begitu pula Chloe tumbang di dalam sauna. Alih-alih Reito membantunya, akan tetapi semua itu adalah tipu muslihat Chloe untuk bisa memanfaatkan Reito yang dipergoki sedang mencium dirinya. Pagi harinya Reito diperbudak oleh nenek Taniguchi yang disuruh memijat dan membelikan sebuah roti di luar rumah sakit. Dan ia tidak mau jika orang lain yang membelikannya. Reito pun pergi, namun nenek Taniguchi memanggil Mira untuk sekedar mengobrol seputar Tachibana Erisa dan seperti apa sosok Reito di matanya. Mira pun berbicara apa adanya. Saat menjelang sore, Reito datang dan terlambat sehingga membuat mood nenek Taniguchi hilang hingga menyuruh Reito kembali lagi besok. Namun saat malam harinya terlihat ada sosok mencurigakan menghampiri nenek Taniguchi. Dan betul saja pagi harinya nenek Taniguchi mengalami koma. Namun sebelumnya nenek Taniguchi menitipkan sesuatu kepada perawat rumah sakit untuk berjaga-jaga jika sesuatu telah terjadi kepadanya. Singkat cerita, Reito sudah berada di depan rumah sakit Kemon City, Central World Hospital, tempat di mana suami nenek Taniguchi dirawat setelah terinfeksi virus MK. Saat dimasuki, Reito belum mendapatkan apapun perihal petunjuk virus MK. Sementara terlihat Sui yang ketakutan meski kondisi masih siang hari. Di suatu pemandian, terlihat kedua asisten Reito sedang membicarakan sesuatu perihal nenek Taniguchi yang mendadak koma secara tidak wajar. Ryuzoji berkata nenek Taniguchi diracuni oleh seseorang dan sempat menuduh Realah orangnya. Keesokan paginya, terlihat Reito yang kebingungan atas pemberian nenek Taniguchi yang malah mengingatkan dirinya dengan Erisa. Tanpa disadari pula mereka saling berpapasan oleh para pemeran nomor 3. Oke, lanjut. Saat Reito ingin pergi dari kota Kemon City, ia sempat bingung oleh pemberian nenek Taniguchi. Namun ia tidak percaya saat mengetahui terdapat sebuah smart ring di dalamnya dan ada sebuah formula pembuatan virus MK di sana. Atas hal itu Reito yang sudah dipersiapkan keberangkatan pulang menggunakan kereta sempat bimbang. Karena mulai saat ini, siapakah pengawal yang mesti ia benar-benar percaya untuk berbagi informasi? Kita juga dapat melihat Kategiri Rea yang meminta bantuan dengan seseorang yang masih tidak diketahui apa tujuan dan maksudnya. Di lain sisi terlihat Kyoji Hino sedang dimanjakan oleh para wanita, merasakan juga yang namanya bosan atas rutinitasnya selama ini. Akhirnya ia diajak asistennya keluar menaiki mobil sekedar memilih wanita di sekitar kota. Tapi alangkah terkejutnya nenek Koichirugi saat diketahui yang diinginkan Hino adalah Mahiru, adik dari Mizuhara Reito sendiri. Di waktu yang bersamaan pula terlihat Reito yang kebingungan mengapa selama ini ia tidak bisa melihat data-data perihal pengembangan virus MK. Tidak lama muncullah Neneko meminta waktunya Reito sebentar untuk merundingkan permintaan dari Hino. Lagi pula Mahiro masih 16 tahun dan menolak permintaannya untuk mating. Alhasil Reito sendirilah yang nanti akan membicarakan hal tersebut kepada Hino. Namun saat sedang mandi, ia tiba-tiba saja dihampiri oleh asistennya. Kali ini bukan untuk menggoda, namun memberikan informasi perihal diri Reito yang kini amat sangat berbahaya, dikarenakan segala penelitiannya membuahkan hasil. Takut nantinya Reito akan menghilang sama seperti para peneliti lainnya. Maka dari itu mereka memiliki rencana. Tidak lama pula ada seseorang yang memergoki mereka, tidak lain tidak bukan ia adalah Kategiri Rea yang sedang berpatroli malam. Namun nampaknya ia tidak sadar yang sebenarnya terjadi, lalu pergi dan menghampiri Mira yang kita ketahui ternyata Kategiri Rea adalah seorang yang lesbian. Singkat cerita, Reito dan asistennya berhasil menyelinap ke sebuah gedung tua yang tidak terpakai. Itu semua milik Maria. Ia memanfaatkan waktu sebelum ditugaskan membagi makanan untuk pengungsi. Tugas ini diberikan oleh Ue untuk menetralisirkan para wanita agar tidak terjadi rusuh. Namun di sana terlihat ada penyusup yang ingin mencelakai Reito dari kejauhan. Alhasil dengan penjagaan super ketat, sang eksekutor mampu dilumpuhkan meski dalam kondisi tidak bernyawa. Kita ketahui juga permintaan Rea waktu itu hanyalah untuk ini. Melanjutkan masalah Mahiro, kini Reito bertemu dengan Hino yang sangat memohon agar ia bisa mating bersama adiknya Reito. Dikarenakan ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Reito pun berbicara padanya, tetapi Hino mohon bahkan hanya sekedar mengobrol bersama Mahiro. Barangkali bisa ada pendekatan dari sana. Alhasil semua dilakukan Reito untuk bisa menemukan Hino dan Mahiro. Hingga benar saja, Hino mesti ditolak ajakan matingnya oleh Mahiro. Namun saat selesai mating dengan para wanita kesetiaan Hino, nampak gadis merasa cemburu soal pertemuan antara Hino dan Mahiro.
Di lain waktu, Reito kembali ke gudang rahasia penelitiannya dengan Maria dan yang lain. Dikarenakan jaringan UE yang sangat susah untuk diakses, Maria pun meretas jaringan UE dan mendapatkan informasi tentang keberadaan kawan-kawannya terakhir kali yang ikut membantu penelitian virus MK yang secara mengejutkan telah diberangkatkan ke Amerika. Ternyata malah ada di sini. Di waktu yang sama terlihat Kategiri Rea dan Neneko Ishirugi melaporkan laporan harian pria di tengah-tengah pertemuan dengan para petinggi UE. Kita juga bisa mengetahui semua nama dari para petinggi UE yang selama ini tidak kita kenali. 次の議題に移ろう。先日も第最近多いわね。暴動化する前に収まりました